September 2023 jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, kajian Desa Bareng Iwan atau KDS Iwan, kami hampir 1,5 bulan vakum. Mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya. Malam ini episode ke-71 atau menjelang tahun ketiga kajian Desa Bareng Iwan atau KDS Iwan tayang secara langsung di TV Desa. Saya Iwan Sulaiman Sulasno, presenter atau tuan rumah KDS Iwan, seperti biasa akan memandu diskusi kita malam ini, insya Allah 90 menit ke depan sampai jam 8 malam nanti. Untuk episode malam ini atau 71, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang penggunaan dana desa untuk operasional pemerintah desa yang belum maksimal. Nah, mengapa? Apa sebenarnya yang terjadi? Apa kendalanya? Apa tantangannya? Dan bagaimana permasalahan di lapangan? Kita akan coba mendiskusikan malam ini tentang penggunaan dana desa untuk operasional Pemdes, bagaimana yang telah diatur dalam dana desa tahun 2023 saat ini. Kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, bahwa pemerintah telah memutuskan dan telah diakomodasi dalam prioritas penggunaan dana desa 2023 maksimal 3% untuk operasional pemerintah desa. Saya kira ini merupakan perjuangan yang cukup panjang. Saya masih ingat di silaturahmi nasional kepala desa, kalau nggak salah ada 2 kali. Pertama di 2019, kemudian di tahun lalu, itu kemudian disepakati dana desa bisa digunakan untuk operasional pemerintah desa. Namun, menurut temuan yang kami peroleh, baik yang kami dapatkan data dari Kementerian Desa, PDTT, dan Kementerian Keuangan, bahwa sesungguhnya ada 9 permasalahan dalam penggunaan dana desa 2023. Nah, dari ke-9 itu, salah satunya adalah minimnya penggunaan dana desa untuk operasional pemerintah desa yang belum maksimal. Nah, jadi pemerintah melalui Kementerian Desa dan Kemenkeu melihat bahwa terutama Kemendes ya, 9 persoalan dalam penggunaan dana desa 2023 itu salah satunya adalah terkait dengan penggunaan dana desa untuk operasional pemerintah desa yang belum maksimal. Malam ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas bersama dengan ketiga narasumber yang sudah menyatakan kesediaan untuk hadir di Zoom meeting. Pertama ada mungkin sudah kali kedua tampil di forum ini, Pak Yulianto Bambang. Beliau adalah Ketua PAPDESI atau Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia Provinsi Jawa Timur, sudah hadir di Zoom meeting, Pak Yulianto. Kemudian Ketua Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI, Pak Kiai, saya biasa manggil Pak Kiai, Pak Kiai Haji Amang Syafruddin dari daerah pemilihan Jawa Barat. Belum kelihatan ya di Zoom meeting ya. Dan narasumber yang ketiga adalah Pak Jaka Sucipta. Beliau adalah Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Kementerian Keuangan. Nah, ketiga narasumber ini kita coba akan gali, baik dari Pak Yulianto, dari perspektif parlemen tentu saja, dan dari Pak Jaka dari Kementerian Keuangan, bagaimana sesungguhnya apa yang terjadi dengan penggunaan dana desa untuk operasional Pemdes yang belum maksimal. Nah, itu sekalian ketiga narasumber Bapak Ibu sekalian yang nanti sambil jalan kita akan menunggu kehadiran baik itu Pak Ketua Komite 4 DPD RI maupun Pak Jaka Sucipta ya dari Kementerian Keuangan. Pak Yulianto sudah hadir bersama kita. Baik, sudah cukup banyak kawan-kawan yang hadir menyaksikan channel TV Desa di saluran YouTube TV Desa, dan juga yang sudah bergabung di Zoom meeting yang sudah kami siapkan. Terima kasih tentu saja kehadiran Bapak Ibu sekalian, baik yang di Zoom meeting maupun yang menyaksikan kita sama-sama di YouTube channelnya TV Desa. Saya akan ke Pak Jaka sudah hadir ya, Pak Jaka. Oke. Sudah hadir. Baik, makasih Pak Direktur. Suara saya kedengaran ya? Jelas Pak. Jelas. Oke, baik. Sebentar, Pak Ketua Komite 4 DPD RI, Pak Kiai Haji Amang Syafruddin. Oh, belum hadir. Oke, baik. Baik, saya ke Pak Yulianto dulu. Assalamualaikum Pak Ketua, Pak Yulianto Bambang, Ketua PAPDESI Provinsi Jawa Timur.
Masih di mute, Pak Julianto. Waalaikumsalam. Sudah Ya, jelas? ya, jelas Pak. Apa kabar Pak Julianto? Lama nggak jumpa, nggak komunikasi. Baik, sehat. Yang penting sehat. Alhamdulillah. Ya, ya Pak Ketua. Silakan Pak Ketua, apa yang bisa kita sampaikan? Ini Pak Jaka, Direktur Dana Desa di Kementerian Keuangan sudah hadir ya. Kita sambil menunggu Parlemen DPD RI yang memang dia terakhir saya di kontak lagi sedang di jalan. Tapi kita mulai saja, Pak Yudianto bisa mungkin memberikan gambaran 10 sampai 15 menit tentang apa sesungguhnya yang terjadi di teman-teman kepala desa terkait dengan penggunaan dana operasional pemerintah desa 3% dari dana desa. Silakan Pak Yudianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya banggakan eh, Pak Iwan sebagai kajian desa bareng Iwan, Kades Iwan yang mana tidak asing lagi. Terima kasih. Saya diundang bukan narasumber sih, kita kan hanya mari kita eh, diskusi bareng aja yang betul gitu. Kepada Pak Jaka Cipta yang terhormat, Ya yang Pak. hadir Direktur Dana Desa, Intensif, Ajus dan keistimewaan Kemenku. Saya, yang saya hormati Pak, dan mungkin dari narasumber yang lain yang masih belum bergabung, Pak Lutfi, relatif sudah datang ya belum ya? Belum ya. Yang lain yang saya Ya, hormati, ya Pak. Belum. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan yang tergabung di TV Desa, Pak Iwan yang saya hormati, terima kasih. Kami sudah diundang terkait untuk diskusi ini. Alhamdulillah, salam merdesa. Hmm. Alhamdulillah, pemerintah sudah mengabulkan permintaan kami pada waktu 2 tahun yang lalu kita mengajukan operasional kepala desa 5%. Sebetulnya bukan operasional pemerintah desa, tapi operasional kepala desa sejauh 5%, tapi sudah ditanggapi alhamdulillah meskipun bahasa daripada operasional kepala desa berubah menjadi operasional pemerintah desa. Apa yang disampaikan tadi di pembukaan memang betul bahwa memang belum optimal terkait 3% maksimal yang dipergunakan untuk operasional pemerintah desa. Dari kelompok APBDes kita itu sebetulnya kan ada 3, Pak Iwan. Yang satu itu kegiatan pemerintah desa, yang satu kegiatan fisik, dan yang satu itu kegiatan pemberdayaan. Eh, Kemarin memang dari teman-teman itu agak bias terkait masalah kode rekening operasi pemerintahan desa. Ini bias. Sebetulnya di pengelolaan keuangan ini juga ada kegiatan pemerintahan desa. Tapi di situ di dana desa itu diploting untuk maksimal 3% itu sebagai operasional pemerintahan desa. Nah ini yang agak, karena apa? Kegiatan-kegiatan yang sudah dikelola dari desa itu sudah banyak yang ada di kode rekeningnya itu di pemerintahan desa. Jadi yang diharapkan daripada teman-teman itu kan operasional kepala desa, bukan operasional pemerintahan desa. Oke, Pak Jaka, terima kasih. Jadi kalau kita akan menggunakan ini juga tumpang tindih karena kode rekeningnya itu juga ada sebetulnya di apa namanya di kode rekening di pemerintahan desa itu sudah ada meskipun dari sumber dananya itu lain. Sumber dananya lain karena di pemerintahan desa itu kebanyakan itu dari ADD, dari ADD. Eh, Apa yang kurang optimal bahwa kepentingan-kepentingan kepala desa pada saat ini satu karena ada tamu yang mendadak, dua kita sambang warga sakit, tiga mungkin ada warga yang meninggal yang kiranya itu tidak mampu. Nah itu sebetulnya itu kepala desa itu apa istilahnya itu kode rekening itu langsung. Tapi kalau di sini kalau pemerintahan desa ini ada ngelampiar meskipun tidak di sini dianggarkan yang lain bisa. Nah ini mohon dari Pak Iwan, dari
teman-teman yang sudah tergabung dari ini diskusi untuk 2024, ya bahasa dari operasional untuk pemerintah desa bisa dialihkan kemungkinan dari operasional kepala desa karena penggunaannya terbatas kalau dari operasional pemerintah desa itu ibu pakimu. Jadi tapi kalau seperti di Pemda itu bahwa ada apa namanya itu belanja rumah tangga, bupati belanja rumah tangga, ah, apa namanya itu gubernur belanja rumah tangga, wali kota yang diharapkan kan seperti itu. Yang jadi bukan belanja pemerintah kabupaten, bukan belanja pemerintah provinsi. Nah, yang diharapkan dari teman-teman itu adalah belanja yang terkait adalah operasional kepala desa. Karena kode rekeningnya itu tumpang tindih ini, Pak Iwan. Kalau kita bunyikan dari meskipun sumber dananya ini dari dana desa. Eh, karena kode rekening yang dari operasional pemerintah desa ini juga ada sebetulnya itu. Nah, mudah-mudahan Pak Iwan kita nanti diskusi untuk apa yang disampaikan oleh teman-teman kepala desa melalui Papdesi kemarin yang minta 5% itu untuk belanja itu yang merupakan adalah operasional kepala desa ini bisa clear nanti untuk 2024. 2024. Jadi teman-teman banyak yang mengeluh. Ya percuma kalau kita memperjuangkan untuk operasional kepala desa tapi di sini bunyinya adalah untuk operasional pemerintahan desa. Saya kira tidak membahas terlalu jauh, Pak, karena ini kan hanya apa ya pertanggungjawaban dan pelaksanaan aja yang harus kita bahas. Jadi kita tidak bisa memberikan leluasa terhadap kepentingan-kepentingan kepala desa yang mana notabene itu bekerja langsung sentuhan dengan masyarakat kita. Mungkin itu Pak sebagai pembukaan kita untuk terkait masalah mengapa kurang optimalnya terkait penggunaan dana desa, terkait masalah kode rekening di penggunaan 3% di operasional pemerintah desa kurang optimal, jadi kira kepala desa kurang leluasa untuk penggunaannya, Pak. Tapi dalam tanda kutip bukan semaunya sendiri, tapi kan ada batas-batas yang harus kita lalui terkait pasar regulasinya. Mungkin itu Pak Iwan, Pak Baik, Jaki yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, ya baik Pak terima kasih. Julianto. Baik, jadi kepala desa kurang leluasa karena ada faktor teknis tadi soal kode rekening. Sehingga tadi mungkin nanti nih di sesi terakhir kita bisa bahas di bagaimana format dana operasional 2024 yang tadi secara apa sudah disampaikan oleh Pak Jurianto. Pak Jurianto memang nggak ada apa pembinaan misalnya dari pemerintah kabupaten atau dari pendamping lokal desa soal ini Pak, soal tadi itu faktor kode rekening itu Pak. Ada Pak, kan Hmm. contohnya begini Pak, contohnya Ya, begini. ya. Kalau kita mau pelatihan kemana gitu Pak, Hmm. kita kan nggak usah di kode rekening untuk operasi pemerintah desa. Kita kan sudah dengan operasi yang lain. Untuk Hmm. Mamin, contohnya Mamin, untuk tamu Ya. itu ada. Kita tidak harus terpaku kepada operasional pemerintahan desa. Cuma terima kasih bahwa pemerintah sudah memberikan ruang untuk penggunaan dana desanya. Nah, sudah terima kasih. Jadi untuk penggunaan dana desanya. Jadi sebetulnya itu terkait masalah penggunaan-penggunaan itu yang kita Baik, kode rekeningnya itu sudah ada sebetulnya itu. Ya, terima kasih, Pak. baik. Terima kasih Pak Julianto Bambang, Ketua PAPDESI Provinsi Jawa Timur. Um, Sebentar, saya cek lagi. Belum hadir ya Pak Ketua Komite 4 DPD RI. Oke, nanti sambil jalan kita akan gini, sebelum ke Pak Jaka, saya kasih kesempatan satu kepala desa atau perangkat desa yang mungkin ingin menyampaikan hal yang sama terkait soal mengapa dana operasional pemerintah desa ini belum maksimal di tahun 2023 ini. Ada mungkin? Silakan. Bapak Ibu, ada 51, 52, sekitar 52 yang hadir di Zoom dan ini sudah ada 100 lebih yang menonton kita di YouTube channel TV Desa. Biasanya ada kirim tertulis belum ya? Baik, saya kasih kesempatan satu kepala desa yang lain atau perangkat desa yang hadir di sini yang ingin mungkin
memperkuat apa yang tadi disampaikan oleh narasumber Pak Yurianto Bambang, atau mungkin memberikan perspektif yang berbeda terkait dengan tentang dana operasional ini. Ada Pak? Banyak teman-teman pendamping justru ya. Baik. Siapa ini? Oh, Barista ya? Mas Arista ya? Iya Pak, siap Pak. Pendamping desa ya Mas? Pendamping kan? Ya, ya pendamping desa Pak. Oke, sebelum ke narasumber ya, saya kasih kesempatan tadi terkait pernyataan Pak Yuryanto sebelum nanti kita mendengar bagaimana penjelasan dari Kementerian Keuangan. Pak Aris tadi dari mana ini? Silakan. Saya di Kecamatan Mantangaya, Mas, Provinsi Tengah Pak. Kalimantan Tengah ya? Ya, Kalimantan Tengah. Dari Kecamatan Mantangaya, Kabupaten Kapuas Pak. Oh, Kapuas. Silakan Mas. Ya, makasih Pak untuk kesempatannya. Walaupun saya bukan dari perangkat desa atau kepala desa, tapi terkait operasional 3% ini benar seperti yang disampaikan Bapak Kades tadi Pak. Karena dia mata anggarannya itu masuk ke pemerintahan desa 1.108. Jadi untuk penggunaan cuma terbatas untuk koordinasi pemerintahan desa, untuk kegiatan seremonial, dan untuk kegiatan kerawanan sosial. Nah ini kemarin juga diwanti-wanti oleh auditor kita Pak, bahwa ini SPJ-nya sepertinya sama dengan meng-SPJ kegiatan-kegiatan DD gitu, baik fisik atau pemberdayaan. Jadi ini yang susah kepala desa untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa ini yang operasional 3% ini. Kalau umpamanya SPJ-nya harus dengan SPPD segala macam, padahal itu kan sudah ada mata anggarannya Pak untuk koordinasi itu. Gitu. Baik, itu aja ya Pak Arista ya. Ya. Dari Iya Kapuas. Pak, terus untuk yang agak rawan itu adalah pemberian santunan ke masyarakat, tapi dipoto Pak. Dipoto, dibuat tanda terimanya, itu kan sebenarnya juga kesannya Bagus. adalah ya kesannya itu, Pak. ya, tapi kesannya adalah pemberian bantuan itu maksudnya terpublikasikannya itu adalah Kades yang memberikan, padahal di sini dimaksud yang di sini itu kan adalah pemerintahan desa itu. Nah ini yang aturannya juga harus diperjelas. Kalau umpamanya pemerintahan desa yang kasih berarti dari pos personal 3%. Tapi kalau kades yang kasih pribadi berarti itu adalah dari bukan dari pos personal 3%. Itu maksudnya apa yang harus diperjelas. Ini itu saja dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, aturan harus diperjelas. Oke, saya kira nanti kita coba akan cek dengan Pak Jaka nih soal PMK atau mungkin ada regulasi yang lain atau regulasi di tingkat lokal. Nanti teman-teman bisa memberikan masukan kan soal dana desa yang operasional dana desa ini. Baik, nanti sambil menunggu Pak Kiai Haji Amang Safrudin, Ketua Komite 2 DPD RI, kita ke saya ke Pak Jaka Desa, insentif, otonomi khusus, dan dana keistimewaan Kementerian Keuangan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Jaka. Terima kasih sudah hadir di Adesiwan TV Desa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Iwan. Yap. Salam kenal. Salam kenal Pak Jaka. Oke. Baik, langsung Pak Jaka, bagaimana apa yang bisa disampaikan oleh terkait kebijakan Kementerian Keuangan, dan mungkin tadi sambil merespon Pak Yuryanto dan narasumber dari Kalimantan Tengah. Silakan Pak Direktur. Ya, terima kasih Pak Iwan, Pak Yuryanto Bambang, Bapak Ibu sekalian yang hadir via Zoom maupun lewat YouTube. Salam kenal dari kami. Terus terang saya juga baru pertama Pak bergabung di desa ini.
karena saya juga baru menjabat di bulan Juli kemarin. Makanya kemarin begitu ada undangan saya cukup antusias untuk hadir ini karena bagaimanapun juga saya harus mengenal teman-teman yang concern terhadap eh, desa ini, kira-kira gitu Pak Iwan. Nah, kemudian terkait dengan tema tidak optimalnya operasional, tadinya saya berpikir ini masalahnya apa lagi kan, kira-kira gitu ya. Kemarin menuntut untuk operasional dan itu sudah dipenuhi. Nah, kemudian bilangnya kemudian tidak apa tidak optimal gitu. Saya pikir ini tadinya itu masalahnya ini apakah ada kesulitan seperti apa kan gitu. Nah, saya coba melihat data penyaluran, sebenarnya juga tidak ada masalah terkait dengan penyaluran. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan optimal, bayangan saya kalau tidak optimal ya artinya ada kendala penyaluran gitu, Bang Iwan ya. Ya, tapi secara penyaluran juga eh, sebenarnya sudah bagus kan gitu. Jadi memang penyaluran dana operasional tidak seperti BLT yang tersendiri yang kemudian bisa dipantau sendiri gitu ya. Artinya ini termasuk bagian dari penyaluran dana desa secara keseluruhan. Jadi kalau sekarang ini penyaluran dana si desa itu sudah apa ya sudah 70% gitu ya, 70% dari pagu dana desa gitu ya. Artinya sekitar 51 triliun. Artinya dari 51 triliun itu kan 3%-nya untuk operasional desa itu sudah kita alokasikan untuk ke sana kan gitu. Jadi secara penyaluran memang kemudian ini tidak ada masalah kan gitu. Karena memang ini dulu kan kenapa kemudian ada dana operasional ini? Karena memang tadi sudah Bang Iwan sampaikan bahwa dulu ada historinya, dulu ada tuntutan dan segala macam. Karena memang tadinya dana desa itu kan tidak boleh untuk operasional gitu ya, hanya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diurutkan seperti itu. Nah kemudian pembahasan di tingkat pusat, kemudian di DPR disetujui, maka kemudian dalam kesepakatan panja dan kemudian itu dituangkan dalam Undang-Undang APBN, Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang APBN 2023 itu kemudian salah satu pasalnya itu diatur bahwa dana desa itu bisa digunakan untuk personal pemerintahan desa sebesar 3%. Nah, artinya ini pesannya adalah yang tadinya hanya untuk pembangunan pemberdayaan masyarakat, ini bisa untuk operasional pemerintahan, lah kira-kira begitu. Nah, operasional pemerintahan itu kemudian diterjemahkan oleh Kemendes, bisa digunakan untuk biaya koordinasi, kemudian biaya penanggulangan kerawanan sosial, dan biaya kegiatan khusus lainnya, termasuk tadi misalkan protokoler dan sebagainya, termasuk kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga sosial dan sebagainya. Sebenarnya ini uh, ruang lingkupnya sangat luas lah gitu. Jadi intinya adalah ini menjadi on top dari operasional desa yang selama ini dilakukan melalui ADD, nah gitu. Nah tadi memang yang disampaikan oleh Pak Bambang maupun teman-teman lain itu sifatnya sangat teknis gitu ya terkait dengan kode rekening dan sebagainya. Memang ini terus terang ini di luar ranah kami gitu Pak ya. Itu di luar teman-teman yang terkait dengan kode rekening dan sebagainya itu adalah dari Kemendagri yang mengatur. Nah, poinnya adalah kami di Kementerian Keuangan telah memberikan keleluasaan lah kira-kira gitu ya, yang selama ini pemberian dana desa itu tidak bisa digunakan untuk operasional pemerintahan. Nah, sekarang ini kita buka untuk bisa digunakan operasional pemerintahan sebesar 3% dan secara penyaluran ini sudah kita sampaikan. Nah, kemudian kendala-kendala yang disampaikan tadi memang ini kendala yang sangat teknis gitu ya. Bagaimana kemudian kode rekening dan sebagainya. Terus terang saya juga tidak paham Pak kode rekeningnya berapa, nggak apa juga. Jadi mungkin ini nanti jadi bahan diskusi kami di pusat dengan Kemendagri, dengan Kemendes. Mungkin itu Pak Iwan dari saya, tanggapan nanti. Baik, Pak Jaka, begini, ini kan kami mendapatkan data dari Kemendes ya. Memang kami mendapatkan data dari Kemendes soal
9 permasalahan dalam pelaksanaan dana desa tahun 2023 sampai bulan September ini. Dan memang salah satunya adalah soal itu tadi, soal penggunaan dana operasional pemerintahan desa yang belum maksimal, yang 3% tadi. Nah, maksud saya sejauh mana kemudian Kementerian Keuangan dengan Kementerian Desa mengkoordinasi persoalan ini, isu ini terkait soal penggunaan dana operasional Kementerian Desa, sejauh ini sejauh mana koordinasinya Pak? Kemudian bisa dilakukan nanti kepada melalui pembinaan pengawasannya ke bawah, ke desa-desa. Karena memang kami mendapatkan informasi belum maksimal ini memang dari Kementerian Desa. Saya tidak tahu, mungkin Pak Jaka juga bisa yang bersumber dari dana desa. Gimana Pak Iwan tadi sempat putus? Ya, sejauh mana Kementerian Keuangan dengan Kementerian Desa kemudian berkoordinasi menyelesaikan permasalahan ini, Pak? Permasalahan soal masih belum optimalnya penggunaan dana desa untuk operasional pemerintah desa. Karena yang saya katakan di awal tadi bahwa kami memang informasi ini kami dapatkan dari Kementerian Desa. Kementerian Desa lah yang pernah menyampaikan kepada kami bahwa ada 9 permasalahan dalam pelaksanaan dana desa 2023, dan salah satunya adalah soal dana desa, operasional dana desa yang belum maksimal. Ya, tentu ini nanti kami akan dalami Pak ya, karena terus terang kami juga belum dapat informasi ini. Karena memang kalau terkait kami, concernnya adalah sebenarnya terkait dengan penyalurannya. Sepanjang penyalurannya ini tidak masalah, ini kan sebenarnya ini nanti ranahnya di lapangan gitu Pak ya. Ranahnya adalah yang disampaikan oleh Pak Bambang dan teman-teman tadi adalah ranahnya pelaksanaan di lapangan. Tentu nanti informasi dari teman-teman pendamping yang disampaikan oleh Kemendes ini nanti akan kami dalami lah kira-kira. Tapi secara penyaluran ini kan kemudian tidak menghambat penyaluran kan kira-kira. Sebenarnya kami kemarin itu justru lebih konsen terhadap daerah-daerah yang atau desa-desa yang kemudian ini tidak bisa salur kan di tahap keduanya karena keterlambatan dan sebagainya gitu. Ya. Nah, terkait dengan informasi di lapangan ini terus terang kami baru, makanya begitu diundang ini ini masalah apa lagi? Kami coba cek dengan penyaluran juga tidak ada, karena memang sebenarnya tidak terkait dengan mekanisme penyaluran kan gitu ya. Jadi nanti ini Pak Iwan, tentu kami akan koordinasikan informasi ini bagaimana mengatasinya lah kira-kira begitu ya. Ya, baik Pak Jaka Sucipta, Direktur Dana Desa dari Kementerian Keuangan. Bapak Ibu sekalian, saya masih menunggu pertanyaan tertulis dari sudah hampir 200 lebih yang menyaksikan kita di YouTube TV Desa, dan dari Zoom juga sudah ada beberapa pertanyaan ya soal, nanti saya akan bantu membacakan, tapi silakan kalau ada yang ingin bertanya langsung, terutama buat teman-teman yang ada di Zoom nih, baik ke Pak Jurianto maupun ke Pak Jaka Sucipta dari Kementerian Keuangan, sambil menunggu kehadiran Ketua Komite 4 DPD RI, kita juga tentu ingin dapatkan informasi bagaimana sesungguhnya pengawasan yang akan dilakukan oleh DPD RI ya terkait dengan ini dana operasional, karena memang hampir semua baik DPR, DPD kan sejak awal memang ikut mendukung adanya dana operasional yang diambil dari dana desa ini. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya, teman-teman perangkat atau pendamping atau BPD. Ini ada kecemburuan nih Pak Jaka, ada pertanyaan tertulis tuh di chat. Apakah ini juga berlaku untuk BPD yang merasa adalah, saya bacakan tuh padahal BPD ini DPR-nya di desa. Silakan kalau ada yang bertanya langsung. Kalau menambahkan bagaimana Pak Iwan? Pak Julianto? Iya, menambahkan terkait yang apa disampaikan Pak Jaka tadi. Ya. Ya, Pak Jaka terima kasih. Untuk penyalurannya memang tidak ada permasalahan, saya kira terkait masalah dana desa.
Ya, halo, halo, bisa didengar Pak? Halo. Bisa Pak, silakan Pak Judianto. Bisa Pak, bisa, Ya, silakan. jadi untuk penyalurannya saya kira nggak ada masalah Pak. Cuma yang diusulkan teman-teman Tabdesi kemarin itu kan eh, untuk terkait masalah penggunaan operasional itu bukan operasional pemerintah desa Pak, operasional kepala desa. Tadi juga disampaikan dari pendamping dari Kapuas, kita nggak mungkin Pak, kita itu ke penduduk, hajatan, terus kita nanti ke situ, kita difoto, tanda tangan, apalagi kalau ada kematian, warga kematian, kita mau ngelayat 500 atau 100 ribu difoto, ada kuitansi, kan kita kan nggak mungkin itu. Ya, kan nggak mungkin itu dilakukan oleh kepala desa. Sehingga apa yang tertera di situ untuk operasional pemerintah desa yang notabene tadi sudah dibacakan untuk sosialisasi, untuk apa. Nah ini kan tidak berjalan Mbak di desa itu. Yang seharusnya itu kepala desa itu ingin memperingankan beban melalui dana desa, tapi kita yang nggak mungkin melakukan seperti itu. Kalau kepala desa ke warga ngasih bantuan yang sekiranya itu bantuan kematian, hajatan ataupun bertamu biasa, kita memberikan uang terus kita foto, kita minta kwitansi kan ya juga riskan sehingga penggunaannya kurang optimalnya di situ. Di situ padahal pemerintah desa itu melaksanakan tugas itu kan langsung sentuhan kepada masyarakat. Jadi langsung sentuhan pada masyarakat. Ya. Jadi apalagi nanti kalau ada kegiatan-kegiatan sosial, wadah, masa uang 200, 100 difoto, terus minta kuitansi, ya ini yang menjadi persoalan itu, yang pertama itu, Pak Jaka. Yang kedua, terkait masalah tadi pertanggungan jawab atau LPG, kode rekeningnya ini ada sudah sebetulnya itu. Untuk di apa, memang baru pertama ini dana desa dipergunakan untuk operasional pemerintah desa. Yang kemarin-kemarin kan untuk pemberdayaan sama untuk fisik. Nah, tapi dari tujuan teman-teman itu, tolonglah dana desa ini yang besar. Kalau kita nanti desa tidak ada PAD-nya, terus tidak ada bagi hasilnya sedikit, dibuat gini kan sangat riskan untuk menganggarkan di sini. Apalagi ADD kita itu sekarang itu kan tidak semua desa itu ADD-nya melebihi kalau dari dipotong siltap dengan operasional BPD itu tidak lebih banyak juga ada yang ngepres. Nah, satu-satunya dana desa ini untuk mengatrol daripada kegiatan kepala desa yang ada di masyarakat, ya ini diharapkan itu bahwa operasional kepala desa bukan operasional pemerintah desa. Itu Pak Iwan, kita meluruskan seperti itu. Terima kasih Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak. Ini nanti operasional kepala desa. Baik, nanti kita akan bahas nih. Kita masih simpan. Tadi saya ingin mendengar juga respon Pak Jaka, karena tadi ada juga usulan soal format untuk di 2024 ya. Baik, nanti biar sekalian Pak Jaka direspon. Saya ada yang sudah angkat tangan nih. Pak Rijal, Mas Rijal. Mas Rijal. Assalamualaikum Pak. Salam. Silakan perkenalkan diri. Ya Pak, perkenalkan nama saya Rizal Hasan, selaku pimpinan BPD dari Gorontalo Utara. Oke. Dan insya Allah tahun depan mau mencalonkan diri. Oh, calon kepala desa ya. Kapan pilkadanya? Tahun depan Pak, insya Allah. Amin. Silakan Pak Rizal. Ini Pak, kan kita tahu bahwa tugas BPD itu kan sama kayak DPR RI dan DPRD. Membahas, menampung aspirasi, dan mengawasi kinerja kepala desa dan lain-lain. Tapi dari segi finansial dan lain-lain kan kita tidak ditopang. Apakah bisa kami berjuang juga untuk mendapatkan untuk dana operasional seperti kepala desa? Saya dulu Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rizal. Semoga tercapai menjadi kepala desa. Kok nggak BPD aja Pak? Tertarik jadi kepala desa, Pak Rizal? Iya Mas. Iya Pak ya. Karena ada dana operasionalnya ya. Oh tidak Pak, tidak. Oh tidak ya. Baik, saya ke siapa? Oh Pak Thomas dari Klaten. Pak Thomas ini pendamping lokal desa di Kabupaten Klaten. Pak Jaka, teman-teman yang lain. Silakan Pak Thomas.
Apa kabar? Selamat malam, Pak Iwan. Malam, Pak Thomas. Dan Pak Bambang, Pak Jaka, serta Zoom meeting malam ini. Yang pertama, sebetulnya saya sangat salut dengan Pak Bambang yang betul-betul memperjuangkan kepentingan kepala desa. Malam ini topiknya itu kan mengenai apakah operasional pemerintahan desa optimal, tapi Pak Bambang itu kan membahas selalu mengusulkan operasional kepala desa. Ini dua hal yang berbeda. Ini pasti tidak akan ketemu gitu. Saya pribadi sebagai warga, bukan sebagai pendamping ya, sebagai warga, saya kurang setuju ada anggaran operasional untuk kepala desa. Ini nanti sangat diskriminatif. Belum ada biaya anggaran biaya operasional saja, itu banyak yang tertarik ingin menjadi kepala desa dengan money politik yang luar biasa, apalagi nanti kalau ditambah ada anggaran operasional kepala desa. Maka saya sangat setuju sekali itu anggaran operasional pemerintahan desa. 4 desa dampingan saya nggak ada masalah dengan operasional pemerintah desa, bisa terlaksana dengan baik. Saya juga melihat secara langsung biaya untuk koordinasi, untuk membantu kegiatan-kegiatan budaya, olahraga, dan sebagainya, nggak ada masalah. Termasuk di rekening, kode rekening juga nggak ada masalah. Jadi saya kira saat ini anggaran 3% itu sudah membantu sekali untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan sebagainya. Tapi apa yang menjadi harapan Pak Bambang memperjuangkan kepala desa itu ya perkara lain saya kira. Terima kasih Pak Iwan. Baik, makasih Pak Thomas Yutana dari Klaten, Jawa Tengah. Tidak setuju kalau itu menjadi operasional kepala desa. Sejatinya memang menurut Pak Thomas adalah operasional pemerintah desa, dan di desa yang menjadi dampingan beliau itu sejauh ini baik-baik saja. 4 desa ya Pak Thomas ya. Baik, ya. Baik. Nanti kita akan dengar respon balik dari baik Kementerian Keuangan maupun Pak Julianto. Saya kira ini semua forum ini bisa menjadi forum masukan ya buat para pengambil kebijakan, terutama Pak Jaka dan teman-teman nih. Baik, saya ke Pak Rudi. Pak Rudi Maluku Utara kah ini? Pak Rudi? Masih di mute, Pak. Ya. Halo, Assalamualaikum. Salam, Pak Rudi. Ya, siap. Sebentar. Baik, apa kabar? Sudah 2 jam lebih awal dari kita di Jakarta di sana. Ya. Alhamdulillah. Kabar? Berbaik, alhamdulillah. Silakan, Pak Rudi. Ya, jadi sebelumnya saya atas nama DPD Papdesi Maluku Utara, kami memberikan apresiasi buat sahabat Pak Bambang selaku Ketua DPD Papdesi Jawa Timur, luar biasa. Kemudian Pak Jaka dari Kementerian Keuangan ya, Kementerian Keuangan, kemudian Bang Iwan dan teman-teman sekalian yang hadir di Zoom meeting malam hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama terkait dengan agenda pada malam hari ini dengan tema soal kesejahteraan operasional kepala desa atau pemerintahan desa. Nah, jadi di sini saya kita sepakat dengan Pak Thomas tadi. Karena kalau kita lihat 3% yang dianggarkan di tahun 2023 ini, itu kalau kita lihat dari nominal anggaran dana desa, ini kan di luar dari alokasi dana desa ya, yang dihitungkan dana desa. Jadi kita lihat dari kalau operasional 3%, itu kalau kita di sini rata-rata dana desa di angka di 600 lebih sampai paling tinggi 800 dalam 1 tahun.
Kalau kita hitung ya paling sekitar 16 juta sampai 20 lebih dalam kalau operasional pemerintahan desa dalam 1 tahun. Kalau seandainya operasional pemerintahan desa ini Pak, otomatis teman-teman BPD juga uh, kita harus buka untuk uh, operasional pemerintahan BPD juga. Ini kalau kita hitung kan tidak cukup. Jadi saya lebih sepakat untuk bagaimana harus ini masuk di operasional kepala desa. Saya sepakat seperti Pak Bambang tadi. Karena kita contoh di wilayah timur ini juga juga masuk desa adat. Banyak warga yang meninggal, warga yang sakit, acara-acara adat, perkawinan. Ini kita harus belum kita di sini. Contoh kami di Maluku Utara ada warga, ada hajatan kumpul keluarga. Kumpul keluarga itu biasa kita di sini itu per kepala keluarga itu 300.000. Contoh acara pernikahan atau hitanan atau warga yang meninggal itu kita kepala desa otomatis warga yang lain saja 300 per kepala. Itu untuk diberikan untuk untuk diberikan ke hajatan itu. Itu baru satu item kegiatan. Olehnya itu saya sangat berharap kebetulan ini dari pihak Kementerian Keuangan juga ada kalau bisa ke depan ini harus bisa ditekan karena kalau kita lihat 3% ini tidak cukup dengan kita punya operasional. Kalau seandainya ini mau didorong ke operasional pemerintahan desa, otomatis teman-teman BPD juga harus kita ini. Contoh kami yang ada ini saya bicara fakta ya, kenyataan yang ada. Contoh kita untuk alokasi dana desa. Alokasi dana desa ini rata-rata saya bicara soal desa saya. Ini kita alokasi dana desa itu full untuk bayar siltap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa dan imam dan staf sara, kader kesehatan itu masuk di dana desa. Tapi untuk imam dan staf sara kemudian tokoh adat ini kita alokasikan lewat anggaran dana desa, alokasi dana desa. Jadi ini untuk operasional perjalanan dinas itu tidak ada lagi karena sudah terkuras dengan pembayaran siltap dan tunjangan. Olehnya itu kami ini kebetulan dari pihak dari Kementerian Keuangan juga ada. Saya mau mempertanyakan apakah operasional pemerintahan desa tadi kita bisa gunakan untuk dengan kegiatan perjalanan dinas atau apakah itu bisa atau tidak untuk 3%. Karena untuk perjalanan dinas kita ambil di alokasi dana desa sudah tidak ada karena sudah bayar dengan siltap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan lain-lain. Karena kita punya alokasi dana desanya sangat kecil sehingga kita punya perjalanan dinas kita gunakan dengan 3% tadi. Mungkin itu yang menjadi sorotan di malam hari ini dari Maluku Utara. Demikian, insya Allah nanti kita bertajam lagi di sesi berikutnya. Karena saya secara kebetulan dari Kementerian Keuangan juga ada, kemudian Pak Bambang juga ada, mungkin Pak Bambang lebih paham. Saya juga mau mempertanyakan atau teman-teman, apakah dari 3% ini kita bisa gunakan untuk perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan salam berdesa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa, Pak Rudi Wila, Ketua Papdesi Provinsi Maluku Utara. Terima kasih Pak Rudi. Jumpa lagi, sudah lama juga kita nggak pernah komunikasi. Baik. Siapa? Oh, ada Aceh Singkil ya, Mas Ngadiman ini. Pak Ngadimun. Nanti baru Pak Thomas sudah angkat tangan lagi nih. Nanti Pak Ngadimun dulu deh dari Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Mas, apa kabar? Terima kasih, Pak Iwan. Apa kabar? Alhamdulillah baik.
Makasih waktu yang sudah diberikan. Saya Ngadimu dari Aceh Singkil. Ini mohon maaf tadi agak terlambat masuk. Saya ingin menanggapi bahwa kalau penyaluran dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa itu sebenarnya tidak ada masalah, cuma pemanfaatan pengalokasian dana yang 3% itu semuanya tergantung kepada pemerintahan desanya, karena memang sudah ada diatur di dalam PMK 201, ya, kalau saya tidak salah di sana sudah diatur bahwa penggunaan dana desa itu penggunaannya untuk bla 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 bla. Kalau menurut saya nih Pak Iwan, sama kebetulan ada di sini dari Kementerian Keuangan Pak Jaka. Selamat malam Pak. Dana operasional 3% itu sebenarnya dana untuk, kalau saya katakan ya, untuk supaya agak keren lah kepala desa. Kalau dia ada menghadiri musibah, dia bisa memberi bantuan. Kalau dia menghadiri kegiatan-kegiatan keagamaan, dia bisa memberi bantuan. Ada masuk proposal dari pemuda untuk kegiatan-kegiatan olahraga, dia bisa memberikan bantuan yang dari 3% itu, sehingga kelihatan punya wibawa lah kepala desa tersebut. Dan ini juga perlu kita perjelas kembali bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa kepala desa itu ya pemerintah desa. Jadi memang sudah tepat di sana itu dana yang 3% itu untuk pemerintah desa. Karena di sana dinyatakan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. Jadi beda dia dengan pemerintahan. Kalau pemerintahan di dalamnya itu juga termasuk aparatur desa, termasuk DPD. Jadi ini dana yang memang dikhususkan untuk operasionalnya kepala desa. Jadi sistem pemanfaatannya, karena ini baru berlangsung secara bertahap ya, kemungkinan di 2023, karena kemarin ada mungkin permintaan dari ribuan kepala desa, di mana kalau kepala desa itu adalah sedikit untuk operasionalnya. Nah tadi ada kalau saya juga tidak salah, boleh dia kali bergunakan untuk perjalanan kalau memang itu dana yang lain itu di dana ADK-nya tidak mencukupi. Kita maklum bahwa ADK dana desa itu dia bersumber dari 10%, minimal 10% dari dana DAU. Nah ini sebenarnya peran, kalau kami di sini peran abdesi ini kalau bahasa saya agak mengobrak-abrik, agak menyampaikan kepada pemerintah daerah, tolong dong ditambah itu ADK, jangan minimal dia 10%, boleh dong dia ditambah 13%, 12%, 15%, asal ADK-nya dia mencukupi, sehingga bisa teralokasikan untuk kegiatan-kegiatan seperti SPPD. Nah, contoh Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita juga di Aceh Singkil itu agak kewalahan karena memang daunnya sangat sedikit sekali, sementara dialokasikan itu hanya untuk membayar siltap dan tunjangan BPD. Jadi kalau di kabupaten kita itu Pak, SPPD-nya boleh kami pakai dari dana DD yang APBN, dan diatur itu di dalam Perbup. Kenapa? Dana ADK yang bersumber dari DAU minimal 10% itu tidak cukup. Kita coba sudah berupaya dengan kabupaten. Halo? Ya, suara hilang Pak. Lanjut Pak, lanjut Pak Adimun. Bang Adimun. Halo? Iya.
Kedengaran Pak Iwan? Ya, silakan dipersingkat lagi, Pak Ngadimun. Kedengaran Pak Iwan? Ya, jelas. Allah. Halo, kedengaran Pak Ya, Iwan? kedengaran Pak. Jelas. Kalau memang Terus lagi kita Pak. Hmm. tadi Pak, karena itu memang sudah diatur di dalam PMK 201. Jadi dong kita tingkatkan PAD dari modal dana desa yang ada melalui badan-badan usaha milik desa. Makanya kalau disebut memiliki PAD itu ya agak lumayan lah Pak. Bahkan itu saya dapat informasi yang mencapai sekitar 30-an miliar tahun untuk PAD seperti desa Cibu untuk Pak dilakukan saya singkir itu yang Baik. Suaranya makin terputus-putus Pak Ngadimun. Oke, baik, nanti kita suaranya makin terputus-putus Pak. Baik Pak Ngadimun. Halo? Ya, baik. Singkat. Apa yang mau closing sekalian Pak Ngadimun? Apa yang mau disampaikan? Oke, baik. Nanti saya kasih kesempatan dulu ke kawan-kawan yang lain ya. Ada yang dari Maros, Sulawesi Selatan, ada Mas dari Lamongan. Nanti boleh saya ke Pak Thomas lagi. Ini ada siapa nih? Barusam ya? Barusam ini TAPM ya? Siap. Apa kabar? Baik Bang Iwan. Silakan perkenalkan diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan. Saya langsung saja ke substansi yang sesuai dengan topik. Ya, begini. Ironis memang kalau tidak maksimal, padahal operasional pemerintah desa 3% itu kan sudah diatur di Permen Desa nomor 8 tentang tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa 2023. Di sini sudah jelas poin-poin yang harus dibelanjakan. Nah, jadi kenapa tidak maksimal? Menurut saya perencanaan yang tidak matang. Kalau perencanaan matang, saya yakin dan percaya pemerintah desa bisa menyusun perencanaan pengeluaran untuk operasional 3% tersebut. Nah, di APB desa kan ada yang namanya penjabaran poin-poin yang mau dibelanjakan. Kenapa sebagian besar pemerintah desa takut membelanjakan? Seperti yang dicontohkan tadi, ada kematian lah, ada pengantin dan sebagainya. Itu karena tidak teridentifikasi sebelumnya dalam perencanaan. Gitu. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya menurut saya, ya perencanaannya harus bagus. Tidak perlu takut, kepala desa tidak perlu takut membelanjakan. Kalau misalnya dalam APB desa tidak sesuai dengan apa yang dibelanjakan, misalnya tidak terbelanjakan lah katakan, itu dilakukan perbaikan di perubahan APB desa. Nah, misalnya, contoh begini, misalnya pemerintah desa merencanakan untuk melakukan koordinasi dalam 1 tahun anggaran dengan jumlah anggaran sekian dari operasional itu. Ternyata dalam perjalanannya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Kan bisa dibahas di perubahan APB desa. Nah, menjawab pertanyaan dari Pak Sahabat tadi tentang apakah bisa dipakai untuk perjalanan dinas. Jelas bisa. Di dalam Permen Desa dikatakan bahwa operasional 3% dapat dibelanjakan untuk biaya koordinasi
membiayai kegiatan koordinasi tingkat pemerintah, pemerintah daerah, dan desa. Otomatis kalau kepala desa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, itu kan naik kendaraan, ya kan? Nah, di mana mau ambil uang, ambil dana? Tentunya secara administrasi harus ada SPPD. Nah, contoh yang saya temukan di beberapa desa, di dampingan saya ada 6 desa yang pernah saya kunjungi, ada kepala desa memang memakai uang 3% ini menangani kerawanan sosial ODGJ. Apa ODGJ ya? ODGJ, orang dalam keadaan gangguan jiwa. Nah, ini salah satu contoh eh, penggunaan dana desa untuk operasional 3% pemerintah desa. Saya kira ini itu Bang Iwan, kuncinya adalah di perencanaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Rustam dari Maros, Sulawesi Selatan. Saya kira dari aspek regulasi Permendes, PMK, saya kira menurut beliau sudah jelas ya. Tapi memang ada masalah dalam lemahnya perencanaan penggunaan anggaran untuk operasional pemerintah desa atau kepala desa. Nanti saya butuh klarifikasi nih dari Pak Jaka, teman-teman Kementerian Keuangan, atau tadi dari TAPM itu juga ya bisa dianggap mewakili Kemendes lah. Sudah menjelaskan dari Pak Rustam soal bahwa perencanaan harus diperkuat dalam penggunaan anggaran untuk dana operasional dari dana desa. Baik, Pak Thomas mau sampaikan apa Pak Thomas? Pak Thomas Sutana. Siap, Pak Iwan. Saya tuh mau menanggapi dari Pak Budi tadi. Jika seandainya kepala desa mengharapkan operasional untuk kepala desa, saya berharap kepala desa itu ya berusaha meningkatkan PAD, itu akan jauh lebih fair, lebih bagus gitu loh. Karena dana desa ini uang rakyat, jangan semata-mata hanya untuk kepentingan kepala desa pribadi. Dana desa udah hampir 10 tahun. Sungguh aneh jika PAD itu masih kecil. Pertanyaan saya, ngapain aja kepala desa selama ini? Karena kemungkinan besar dana desa itu hanya dihabiskan untuk pembangunan yang sifatnya konsumtif, bukan pembangunan yang produktif. Padahal ada BUMDes, terakhir ketahanan pangan itu bisa untuk meningkatkan PAD itu. Kalau kepala desanya kreatif dan inovatif. Mungkin Pak Iwan atau Pak Jaka bisa lihat di Desa Sribit, ketahanan pangan ini berupa budidaya ayam petelur. Tiap bulan bisa menghasilkan laba bersih itu sekitar 3 juta. Nah, kalau setahun udah dari ayam telur aja udah 36 juta. Maka di sini dibutuhkan kepala desa yang kreatif, inovatif, memang harus mau maju. Jangan dikit-dikit minta untuk ini. Saya yakin kalau kepala desa yang tidak inovatif, kreatif, visioner, desa nggak akan maju-maju. PAD juga kecil sekali. Segala bantuan hanya untuk talut, aspal, rabat beton, dan sebagainya. Desa nggak akan maju. Terima kasih Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Thomas Sutana. Statement keduanya ya. Saya ke Mas, siapa ini? Oh, tadi dulu. Palira. Mas, monggo Mas. Masih di mute. Ya. Pusbimtek Palira. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lama ndak nimbrung ini. Lama, apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik. Melihat diskusinya senang saya. Ya. Ada beberapa yang mungkin perlu saya tanggapi. Saya melihat secara keseluruhan tampaknya pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa, sekarang ini nampaknya terjebak dalam ketergantungan akut. Jadi apa yang disampaikan Mas Thomas tadi, itu benar mestinya. Itu. Desa saya dari 9 tahun berjalan
dari PAD yang hanya 25 juta sekarang sudah hampir 200 juta kok per tahun. Bisa itu kan. Nah, kalau yang kedua, jadi tadi peningkatan PADES itulah sebenarnya yang harus dilakukan. Yang kedua adalah eh, tentang 3%, kembalilah kepada surat edaran Mendagri tertanggal 14 November 2020. Itu, dan kalau bicara terkait dengan itu maka apa? Operasional pemerintah desa, bukan pemerintahan. Nih, berikutnya tentang pemerintah desa, jangan diartikan kepala desa. Di situ kalimatnya, frasenya itu baru koma. Masih ada yang dibantu oleh, itu pemerintah desa. Bukan pemerintah desa adalah kepala desa. Salah. Tapi pemerintah desa itu kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. Yang keempat yang perlu saya sampaikan bahwa ada satu potret di mana dana operasional itu dipegang oleh kepala desa. Dana operasional tampaknya desa ini banyak yang masih menggunakan pola manajemen ini tukang penjual bakso atau di Lamongan seperti bakul soto, diambil sendiri, dibelanjakan sendiri dan tidak begitu. Enggak begitu. Kalau itu ada aturan yang dibuat, maka apa? Kalau ada orang kesusahan, bukan kepala desa datang membawa amplop, tapi apa? Proses administrasi perangkat desa yang menjadi tugas dan fungsinya itulah yang jalan. Bisa tidak di seketika itu, tapi bisa juga besok harinya. Manajemennya itu nih. Ini tampak sekali kalau pola seperti itu adalah selain daripada manajemen bakul soto, ya tampak sekali kalau tata kelolanya amburadul. Pantas kalau kemudian efektivitas atau efisiensi daripada dana 3% itu kok belum maksimal dan sebagainya. Belum maksimal bukan karena nominalnya, tapi pengelolaannya. Itu yang saya lihat. Jadi kalau ini kebetulan ada Pak Jaka ini, jadi jangan terkecoh Bapak bahwasanya ini bukan belum maksimal itu bukan nominalnya, tapi manajemennya. Artinya apa? Bahwa pembina desa sampai saat ini itu gagal terhadap desa. Gagal. Itu. Bayangkan ini sampai hari ini tuh masih banyak desa itu tentang pengelolaan keuangan itu hanya dipegang oleh satu orang tua. BPD kemudian jangan bingung dengan insentif. Kalau BPD juga bekerja keras ikut membantu bersama-sama dengan kelembagaan desa semuanya meningkatkan PAD, maka insentif tunjangan dan sebagainya akan terpenuhi. Oh, kami bisa kok insentif itu tidak hanya BPD kok, seluruh kepengurusan LKD Karang Taruna itu dapat kok tiap bulan kok. Bisa dapat kok. Tidak dari ADD, tapi dari mana? PADES. Itu. Jadi jangan kemudian tergantung. Kenapa 9 tahun menjadi semakin akut ketergantungan desa terhadap iya kalau besok itu ada ide, kalau tidak ada kukut desa, bubar desa. Terima kasih Mas Iwan. Baik. Selamat. Terima kasih Mas Nur Rozuki dari Lamongan, Jawa Timur. Beliau ini masih ya Ketua Forum Sekdes Indonesia Forsedeksi. Terakhir sebelum saya kembalikan ke narasumber, Bengkulu. Siapa? Silakan Mas dari Bengkulu. Masih di mute ya? Oh silakan. Silakan Mas.
Ini Kecamatan Pino tuh Benteng, Bengkulu Tengah ya? Oke. Enggak ya kayaknya. Oke, baik. Baik, saya sampaikan Pak Kiai Haji Amang Safruddin, Ketua Komite 4 DPD RI, sepertinya batal hadir. Barusan beliau WA, saya belum sempat jawab, tapi beliau sudah WA sedang sakit. Karena mungkin dari pagi katanya dia jalan keliling di Jawa Barat dan dia mohon maaf tidak bisa gabung bersama kita semua di Zoom meeting. Mungkin lain kali beliau akan coba sempatkan waktu hadir di TV Desa. Oke, kita langsung masuk ke closing statement ya, karena banyak sekali pertanyaan dan pernyataan yang harus ditanggapi oleh baik Pak Jurianto maupun oleh Pak Jaka, Pak Direktur dari Kementerian Keuangan. Saya ke Pak Jurianto, Pak Jurianto dulu deh, Ketua Papdesi Provinsi Jawa Timur. Pak Ketua, silakan sekaligus pernyataan penutupnya Pak. Ini kita punya waktu kurang lebih 15 menit. Nanti kita bagi dengan Pak Jurianto dengan Pak Jaka. Silakan Pak Jurianto. Terima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang mana sudah memberikan opsi. Baik, kita tadi yang kita sampaikan. Yang pertama, kita menanggapi Pak Thomas dan teman-teman yang lain. Kepala desa sekarang itu nggak seperti kepala desa yang sudah diberikan oleh Pak Thomas dan mungkin dari Lampung. Karena perencanaan, pelaksanaan, tata kelola, dan pertanggungjawaban itu sekarang itu kepala desa saya kira itu 95% sudah bisa. Nih, jadi tidak seperti tadi sudah dikatakan kepala desa itu jangan hanya menada, bukan. Karena yang kemarin itu, mohon maaf ini belum closing ya, yang diusulkan itu bukan ya operasional pemerintah desa. Yang diusulkan kemarin itu adalah operasional kepala desa. Saya tahu kok kalau Pemdes itu adalah kepala desa dan perangkat desa. Tata kelolanya sudah bagus kok. Untuk closing saya bahwa apapun yang diberikan oleh pemerintah pusat, kami sudah terima kasih mewakili Papdesi Jawa Timur, sudah terima kasih. Dan saya kira apa yang ada temuan dari Pak Iwan di Kemendes itu 9 daripada item kurang optimalnya saya kira sudah betul. Tapi kita itu minimal kita harus lebih leluasa. Tapi dalam tanda kutip tidak melanggar aturan. Kepala desa nggak dapat bayaran banyak yang mencalonkan, nggak dengan ini. Jadi terima kasih kepada semuanya. Apapun yang diberikan oleh pemerintah, kita sebagai kepala desa sanggup dan komitmen mempertanggungjawabkan apa yang diberikan, termasuk dana desa atau operasional desa, operasional pemerintah desa pada hari ini. Terima kasih semuanya. Pak Jurianto, ya. Sebentar Pak. Saya coba mengkonfirmasi ke Bapak usulan untuk 2024. Pertama, Pak Desi mengusulkan dana operasional 5%, betul ya Pak? Bukan Pak. Sebetulnya usulan Pak Desi itu 5% Pak, tapi di ACC pemerintah itu 3%. Kita alhamdulillah. Meskipun hanya melalui pemerintah desa, bukan untuk kepala desa. Saya kira itu tadi nggak masalah. Ya. Yang kedua, belanja operasional Kades dirancang seperti belanja operasional kepala daerah, itu yang tadi. Ya, ini Pak. Kalau di kepala daerah itu kan ada Pak belanja rumah tangga. Bupati, belanja rumah tangga gubernur. Karena kepala desa ini bagian dari pemerintah yang paling rendah, ada belanja untuk kepala desa. Tapi karena di situ itemnya itu berbunyi adalah itu untuk pemerintah desa, operasional pemerintah desa, ya kita memang apa yang sudah diberikan kepala pemerintah pusat kita ya wajib melaksanakan. Tapi yang diusulkan itu kemarin itu adalah operasional kepala desa, bukan operasional pemerintah desa. Tapi alhamdulillah usulan kita sudah ditampung dan sudah diberikan meskipun 3%, yang dulunya dana desa bukan untuk pemerintah desa, tapi sekarang 3% maksimal untuk pemerintah desa, saya kira juga untuk menyumbang. Kita adalah untuk diskusi dan mudah-mudahan hasil dari diskusi ini nanti bisa yang terbaik untuk dibawa ke 2024 Pak. Terima kasih Pak. Ada perkataan saya, mohon maaf, karena inilah perkataan dari kepala desa. Kami mewakili kepala desa, tidak ada 1-2 kepala desa yang berhasil, tapi mewakili keseluruhan kepala desa.
Kalau kita lihat bahwa di sana banyak PAD, di Terawas sudah semua desa itu sudah PAD-nya sudah besar-besar, Pak. Jangan keliru, Pak. Kalau di Terawas sekarang sudah tingkatnya nasional loh, Pak. PAD Ya, besar-besar. Tapi saya mewakili kepala desa keseluruhannya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Iwan, saya juga terima ya. kasih. Mohon maaf. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yuryanto Bambang, Ketua PAPDESI Provinsi Jawa Timur. Baik, saya sekaligus closing statement ke Pak Jaka, Direktur Dana Desa di DJPK Kementerian Keuangan. Mungkin banyak yang harus direspon nih Pak Jaka soal tadi usulan PAPDESI, Pak Yuryanto, kemudian Pak Nurul Joki juga melihat ini ada kesalahan dalam manajemen ini, bukan soal 3%, 5% ya misalnya. Sehingga beliau katakan bahwa pembinaannya ya gagal, siapa yang membina desa dianggap gagal, saya kira itu. Dan masih banyak lagi, saya kira yang Pak Jaka bisa merespon ini untuk perbaikan kebijakan ke depan. Silakan Pak Jaka. Ya, terima kasih. Menarik ya diskusinya terus karena baru kali ini sih. Jadi pendapat yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu ini akan menjadi apa gitu ya, menjadi evaluasi lah kira-kira gitu ya, masukan-masukan diskusi ini. Tapi ada satu poin yang menarik tadi yang disampaikan oleh Pak yang dari mana, dari Palira ya, Palira. Ya, dari Lamongan itu, Pak Nurul. Dari Lamongan ya, ya. Dari Lamongan. Jadi ketergantungan akut itu istilahnya, ketergantungan akut. Jadi harapannya begitu Pak. Jadi kita memberikan dana desa yang jumlahnya terus naik tiap tahun gitu ya. Itu bisa dikembangkan melalui BUMDes-nya dan sebagainya, sehingga desa itu bisa mendapatkan pendapatan bukan hanya dari dana desa. Nah, dengan pendapatan yang lebih tentu desa bisa lebih mengembangkan inovasi-inovasinya, lebih mengembangkan kesejahteraannya dan sebagainya, termasuk yang terkait dengan operasional kepala desa. Operasional kepala desa ya, tadi kepala desa. Tadi saya sebenarnya lagi ini Pak, buka-buka ini Pak. Benar nggak sih yang disampaikan Pak Bambang itu dulu tuntutannya adalah operasional Kades gitu loh. Saya buka coba kesepakatan panja terus di Pak Cucun. Memang di sini bunyinya adalah operasional pemerintah desa gitu ya, bukan operasional Kades. Nah, itu saya ke situ. Nah, kenapa kemudian operasional pemerintah desa? Ya ini sangat make sense gitu loh ya. Karena memang ini dana dari pemerintah, Pak. Dana dari pemerintah. Dari negara, dari APBN, yang itu kemudian harus dipertanggungjawabkan. Makanya kemudian diejawantahkan dengan harus difoto, harus ada kwitansi, dan ya itulah pertanggungjawaban penggunaan keuangan seperti itu. Nah, kalau kemudian Kades itu menyamakan harus punya dana operasional, seperti kepala daerah, jangan salah bahwa dana operasional kepala daerah itu sebagian besar itu berasal dari PAD-nya, Pak. PAD-nya. Nah, artinya kalau memang kemudian ada keinginan bahwa itu untuk operasional kepala desa, yaitu silakan ditingkatkan PAD-nya, kira-kira begitu. Banyak contoh tadi disampaikan juga bahwa desa-desa yang berhasil meningkatkan PAD-nya sehingga mereka bisa leluasa untuk menggunakan termasuk untuk operasional kepala desa tadi. Jangan jadi sehingga jangan dipahami bahwa tadi saya sempat menarik juga Pak Lira tadi. Jadi kepala desa itu tentunya bukan sinterklas gitu ya, kemana-mana bawa duit, datang ngasih duit ngasih. Jadi yang harus dikembangkan adalah bagaimana kemudian meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga kemudian ya kalau misalkan masyarakat ada kesusahan, ada kesemuan, semua bisa dibantu melalui pendapatan desa yang naik dengan pengelolaan dana desa yang baik tadi lah kira-kira gitu. Jadi kemudian ini tidak menjadi ketergantungan yang akut tadi nah kemudian juga tadi saya melihat ada ternyata desa yang tidak ada masalah dengan ini. Kemudian ada juga desa yang tidak masalah. Nah, ini kan tentu Pak Iwan ini
hal yang menarik kan gitu. Kemudian ini tidak bisa ditarik kesimpulan bahwa kemudian ini menjadi masalah nasional kan gitu. Karena memang juga ada beberapa desa yang mengatakan tidak ada masalah terkait dengan operasional ini. Apa tadi ada pertanyaan apa bisa nggak digunakan untuk perjadian dan sebagainya. Nah itu tadi sudah dijawab, ada yang bisa kan gitu. Artinya secara regulasi kan memang itu dimungkinkan bahwa koordinasi itu ya salah satunya kemudian melalui dengan perjalanan dinas tadi. Nah, tentu banyak aspek ketidakoptimalan ini tadi disampaikan juga terkait dengan masalah perencanaan dan sebagainya. Jadi ini juga harus menjadi perhatian, kira-kira seperti itu. Nah, poinnya Pak Iwan dan Bapak-Bapak sekalian bahwa karena saya bisa mendengarkan ya, jadi terutama dari Pak Thomas, saya juga dari Klaten Pak. Jadi desa saya di Desa Mbayat Pak, semoga menjadi bagian dari pendamping Bapak karena saya melihat Pak Thomas ini cukup visioner gitu. Jadi saya juga dari Klaten gitu, jadi salam kenal Pak Thomas gitu. Jadi inilah contoh pendamping-pendamping yang sangat visioner gitu ya. Jadi bagaimana kemudian mendorong desa untuk meningkatkan PADES-nya, kemudian melakukan perencanaan dengan baik dan sebagainya. Dan ini supaya kemudian kita tidak ketergantungan dengan yang akut kepada dana desa. Percayalah Pak, kalau kita tidak bekerja keras, memutar otak, kemudian dana desa itu akan meningkatkan ekonomi kita. Kemudian kita hanya mengandalkan dari pusat saja, ya berapapun dana desa itu tidak akan menjadi apa-apa, kan semua akan ketergantungan. Kami kemarin meninjau lapangan gitu ya ke desa di sebuah desa di Tasik sana. Jadi mereka bisa meningkatkan PADES-nya yang tadinya cuma 500.000 sebulan, sekarang bisa menjadi 12 juta, 500.000 dalam 3 bulan. Itu menjadi 12 juta dalam 3 bulan. Nah, artinya apa? Karena memang ini dibutuhkan kepala-kepala desa yang sangat inovatif lah, kira-kira gitu ya. Supaya kemudian tidak hanya bergantung kepada dana desa. Saya ingin menyampaikan, ini sangat pesan Pak Wakil Menteri saya. Ini ketika kita menuntut dana lebih, itu sesungguhnya kita sedang meminta kepada rakyat untuk membayari kita, Pak. Gitu. Karena apa? Karena dana yang APBN itu adalah berasal dari rakyat, dari pajak, dari semua layanan yang diberikan. Nah, ketika Bapak menuntut dana lebih dari negara, dari APBN, sesungguhnya Bapak itu adalah sedang menuntut dana dari rakyat itu sendiri kan gitu, dari petani Bapak, dari nelayan Bapak yang bayar pajak, yang bayar itu sama saja kan ke sana kan itu. Jadi alangkah lebih baiknya bagaimana kemudian ke depan dana ya desa yang kami terus tetap berusaha untuk menaikkan dana desa, bahkan tahun depan ini dan sekarang di 70, tahun depan kita 71 kan, artinya kita berusaha untuk naik. Nah, bagaimana kemudian dana desa itu tidak menjadi gapura, tidak menjadi patok, tidak menjadi apa, tapi bagaimana ini memberikan efek ekonomi yang meningkat di desa gitu ya. Kemudian ini meningkatkan PADES-nya, dengan PADES yang tinggi silakan itu akan digunakan untuk operasional kepala desa, untuk siapa aja silakan kan kira-kira gitu. Tapi kalau itu kemudian dana dari negara, dari APBN, kita punya aturan di Undang-Undang Keuangan Negara bahwa ada mekanisme pertanggungjawaban yang salah satunya adalah kwitansi, foto, dan itu adalah mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara yang lazim kan kira-kira gitu Pak. Nah itu saya pikir saya pun Pak sebagai PNS kalau saya menggunakan uang negara ya saya harus dengan SPPD, harus teken, bahkan harus melampirkan foto kegiatan kalau saya ke daerah kan gitu. Itu sesuatu yang lazim kan saya pikir gitu. Bukan berarti kalau terus 200.000 terus nggak perlu foto ya nggak juga, karena ini adalah bagaimana mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara kan gitu. Jadi artinya kalau memang kemudian teman-teman kepala desa ingin mendapatkan dana yang lebih keleluasaan, ya silakan tingkatkan PADES-nya sehingga nanti melalui PADES itulah Bapak bisa berleluasa menggunakan untuk operasional.
Nah, kalau kemudian tadi dibandingkan dengan kepala daerah itu operasionalnya dari PAD-nya, bukan dari APBN, kira-kira gitu. Nah, jadi makanya kemudian eh, tadi ya itu tadi apa benar sih yang disampaikan Pak Bambang itu bahwa yang diminta adalah operasional kepala desa, tapi saya coba buka-buka, mohon maaf ya, jadi apa referensi yang salah kan gitu. Ternyata memang ya untuk operasional pemerintah ini sangat sangat mungkin sangat tepat kan, karena memang kalau yang dimaksudkan dana operasional person kepala desa itu ya memang harusnya dari PADES, bukan dari uang negara. Mungkin itu Pak. Sekali lagi saya terima kasih. Ini masukan yang sangat bagus gitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, kita bisa berbelajar bukan hanya dari pemerintah pusat, tapi silakan belajar dari masing-masing desa. Kenapa desa lain bisa, kenapa desa lain yang sangat tergantung, kemudian desa lain yang tidak bisa, kan kira. Ini eh, sangat tentu sangat pembelajaran yang sangat bagus. Nah, kami juga tentu memberikan reward kepada Bapak Ibu di desa untuk yang berkinerja baik gitu ya. Untuk daerah desa yang berkinerja baik itu akan kami berikan reward. Di tahun ini kami mengalokasikan 2 triliun gitu ya untuk daerah-daerah yang berkinerja baik. Nah, silakan daerah-daerah ini harapannya memacu gitu ya, memacu kinerja supaya kemudian daerah bisa meningkatkan, termasuk meningkatkan Desa, Pak. PADES-nya. Desa, Pak, Apa? bukan daerah, Pak. Sorry, desa. Ya, sorry, desa, Pak Aris. Ya, meningkatkan kinerja desa supaya kemudian ya terpacu untuk meningkatkan PADES-nya. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu dari saya, Pak Iwan. Di Zoom juga ada teman-teman saya, ada Pak Aris mungkin yang sudah sangat familiar dengan Bapak sekalian, ada Pak Kurnia. Silakan mungkin kalau ada yang mau ditambahkan, silakan. Ya, terima kasih Pak Jaka. Silakan, ini malam ini Kementerian Keuangan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan cukup lengkap yang hadir. Ada Pak Jaka, Pak Aris, Pak Jul, saya lihat juga ada. Pak Kurnia ya. Silakan Pak, mungkin Pak Kurnia ini Kasubdit Dana Desa ya Pak Jaka ya? Ya betul Pak, betul. Sekarang kami fungsional Pak, jadi istilahnya kepala tim, kepala tim, tidak ada Kasubdit. Iya, oke. Maaf. Pak Kurnia, ada yang ingin sampaikan? Kalau diizinkan, Pak, mungkin. Silakan. Siapa ini? Pak Aris. Apa kabar Pak Aris? Terima kasih ya. Pak. Walaupun sudah meninggalkan dunia dana desa, tapi saya masih diajak-ajak terus oleh Pak Jaka nih, Pak. Makasih Pak Jaka juga. Jadi memang isu tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang terkait dengan dana operasional itu memang sudah pernah kita bahas Pak ya. Kita bahas panjang lebar itu Pak. Jadi panjang lebar, luas, dalam, pokoknya itu sudah kita jawab semua gitu ya. Memang yang menjadi dasar pertimbangan pada saat dilakukan Silatnas desa di GBK pada tahun 2022 itu Pak Bambang ya. Memang yang disuarakan itu adalah operasional desa, operasional kepala desa. Tetapi tentunya Presiden ketika menyampaikan pernyataan untuk memberikan izin ya penggunaan seperti 3% itu, beliau juga tentunya mendapatkan masukan dari para pejabat yang hadir pada saat itu. Saya ingat itu ada Pak Menko Marves, ada Pak Mendagri gitu ya, dan tentunya terutama dari Mendagri mereka juga didampingi oleh para pejabatnya termasuk Dirjen Bina Pemdes itu Pak. Nah, sehingga yang keluar dari pernyataan dari Pak Presiden itu adalah dana operasional untuk pemerintah desa, bukan kepala desa. Gitu ya Pak Bambang ya. Jadi kami di pemerintah sebagai pembantu Presiden itu tidak sama sekali menyimpang dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden pada saat Silatnas desa di GBK di tahun 2022 kemarin. Itu yang mungkin harus dipahami Pak Bambang ya. Jadi pemerintah atau jajaran pemerintah itu tidak pernah melakukan manipulasi terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden. Kami semata-mata melaksanakan apa yang menjadi perintah Presiden.
Nah, itu yang menjadi dasar, Pak. Nah, kemudian yang kedua, yang perlu dipahami oleh bapak-bapak, ibu-ibu kepala desa ya, atau kepala kampung, itu memang dana desa itu tadi sampaikan oleh Pak Jaka, uang itu yang untuk memenuhi 4 bidang itu saja mungkin belum cukup tuh Pak Bambang. Yang untuk pemerintahan, kemudian untuk pemberdayaan, untuk pembangunan, itu aja belum cukup gitu ya. Makanya kalau kita baca di dalam regulasinya, dana desa itu hanya digunakan untuk 2 bidang nih Pak, difokuskannya untuk pembangunan dan ke masyarakat, untuk pemberdayaan ya. Yang 2 bidangnya itu belum Pak, belum menjadi fokus ya. Nah, ini harusnya kita sadari bahwa kalau itu nanti terbagi lagi untuk bidang-bidang yang lain, tentunya kapasitasnya akan semakin tidak mencukupi. Nah, itu Pak Bambang. Oleh karena itu memang akhirnya pemerintah memutuskan bahwa itu tidak digunakan untuk operasional kepala desa. Itu ceritanya seperti itu Pak Bambang ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian, saya juga terima kasih nih. Ternyata juga banyak teman-teman yang juga sudah bisa menangkap ya apa yang menjadi message-nya dari pemerintah terkait dengan dana operasional tadi. Nah, kemudian yang kedua, ini terkait dengan masalah tadi penggunaannya ya Pak Bambang ya. Memang yang kami atur bersama dengan Kemendagri itu memang bagaimana penggunaan dana desa itu untuk operasional pemerintah Pak. Jadi bukan untuk operasional yang dipakai gunakan oleh pribadi oleh kepala desanya. Tadi Pak Jaka sudah menyampaikan, contohnya di pemerintahan daerah itu, operasional kepala daerah itu memang nggak berasal dari dana transfer dari pusat Pak, tapi dia menggunakan dari pendapatan asli desa, pendapatan asli daerahnya. Nah, memang itu yang menggambarkan bahwa kemampuan keuangan desa yang sudah baik ya, sehingga peluang atau pemanfaatan untuk hal-hal yang sifatnya itu apa ya fasilitas itu bisa menggunakan dana sumbernya yang selain dari APBN tadi. Nah, itu mungkin yang perlu dipahami Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau untuk masalah pertanggungjawaban, sepanjang kita ikut melakukan pengelolaan seperti layaknya Bapak Ibu sekalian melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang menggunakan dana desa, itu nggak masalah Pak. Dan itu bukan sesuatu yang baru gitu ya. Karena kita tahu dana desa sejak 2015 itu sudah dilaksanakan tuh oleh pemerintah desa. Sehingga kalau misalnya ada yang masa kesulitan untuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa 3% tadi, saya pikir mungkin baru pada desanya mungkin ya. Sehingga mungkin perlu ya nanti bapak-bapak pendamping mungkin bisa lebih memberikan pendampingan lah ya, pendampingan atau arahan bagaimana tata kelola keuangan desa yang seharusnya. Mungkin dari saya itu tambahannya, Pak Iwan, izin Pak Jaka, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris sudah nimbrung di kami. Insya Allah ke depan nanti kita akan terus informasikan apa saja tema-tema yang akan kami bahas ke teman-teman di Saya diajak Pak Jaka, Pak. Saya diajak Pak Jaka deh, Pak. Baik Pak Aris. Baik Pak Aris, Pak Jaka, Pak Kurnia ya, ada Pak Jul juga. Ini ada teman-teman dari Kementerian Keuangan. Kami mengaturkan terima kasih sudah memberikan pandangan, informasi dan pengetahuan tentang penggunaan dana operasional yang bersumber dari dana desa. Juga Pak Julianto Bambang, Ketua PAPDESI Provinsi Jawa Timur, dan semua teman-teman yang bertanya, yang hadir ada sekitar 70 di Zoom meeting, ada 200 sekian yang menyaksikan kita di channel YouTube TV Desa. Terima kasih, saya kira tadi closing-nya dari Pak Jaka kita sudah mencatat. Pak Iwan, saya ada sedikit ini pesan. Jadi tadi saya melihat banyak teman-teman yang bertanya belum sempat jawab. Jadi silakan, kami punya Instagram Pak. Silakan di follow Instagram kami. Jadi Instagramnya itu Dede is okay Pak. Dede is okay itu Dede itu dana desa. Nah, sesuai dengan nama direktorat kami, DD itu dana desa, is itu insentif fiskal, itu otonomi khusus, ya, keistimewaan. Iya, Jadi informasi-informasi terkait dengan dana desa, dana otonomi khusus, dana keistimewaan ada di situ. Silakan
kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan informasi dana desa, itu bisa disampaikan melalui Instagram kami. Nanti akan kami follow, kan kami jawab, Pak. Karena tadi saya melihat masih ada yang present, yang ada pertanyaan lewat chat dan sebagainya. Iya, Silakan di follow Instagram kami, Pak. Baik, Pak Jaka. Instagram Dede is okay yang tadi Pak Jaka sampaikan. Silakan kawan-kawan, Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke yang hadir di forum ini bisa memfollow Instagramnya dengan address Dede is okay. Baik Pak Jaka. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung talk show ini, sudah jam 8 lewat malam ini. Terima kasih atas atensinya dan kehadiran Bapak Ibu sekalian di Zoom meeting dan menyaksikan kami di YouTube channel. Tadi pesan terakhir menarik gitu, karena banyak pendamping juga nih yang hadir malam ini untuk lebih memperkuat pendampingannya yang tadi Pak Ari sampaikan, terutama terkait dengan tata kelola penggunaan dana operasional yang bersumber dari dana desa. Terima kasih, saya mohon pamit. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Kita ketemu lagi Selasa berikutnya dengan tema-tema yang insya Allah akan jauh lebih menarik. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.